Berulang kali saya bilang bahwa jangan terlalu percaya dengan perusahaan yang sudah listing di bursa efek. Even perusahaan itu sudah listing di bursa efek itu udah bagus gitu. Dan saat ini kita lihat bahwa saya ingin menunjukkan salah satu perusahaan yang menurut saya pada awalnya sangat dipercaya, dapat memberikan kinerja yang sangat baik untuk mengatur perusahaannya, tetapi itu tidak berlaku di market bursa efek. Nah, kita lihat di sini ada saham NV Technologies Indonesia, perusahaan penyediaan jasa teknologi. Ini pada mulanya bergerak sangat baik di market bursa efek, tetapi tidak ada yang benar-benar pasti di dalam bursa efek, di mana kalau kita lihat profilesnya ya, nanti kita akan bisa lihat bagaimana struktur pemegang sahamnya. Perusahaan NV Technology ini bergerak di sektor teknologi, subsektornya adalah software and IT service. Perusahaan penyedia jasa teknologi. Listing di bursa efek pada tahun 2019 dengan IPO price-nya 370. Apa yang paling mengagetkan dari sini? Pemegang saham perusahaannya. Ini adalah salah satu contoh saham yang benar-benar digoreng habis oleh para bandar ya. Nah, di sini kita lihat pemegang saham mayoritasnya itu masyarakat. Masyarakat memiliki 93,37%. Itu sebenarnya udah gawat darurat ya. Ibaratnya kalau di bursa efek itu ini udah bahaya, udah lampu merah. Nah, saya nggak bisa bilang banyak ya, karena saya nggak mau menjelek-jelekan suatu perusahaan, tetapi saya melihat dari sisi marketnya aja ya, bukan perusahaannya. Karena kalau kita bicara perusahaannya, kita harus masuk ke dalam perusahaan tersebut, kita harus melihat laporan keuangannya. Tapi perusahaan ini masih jalan sebenarnya, cuman memang harganya sudah dipermainkan. Dengan market cap cuma 90 miliar, apa yang bisa diharapkan dari perusahaan ini? Nggak ada yang bisa diharapkan. Nggak ada yang bisa diharapkan di perusahaan ini ketika sekarang ada di bursa efek, bukan perusahaan realnya ya. Secara finansial, perusahaan ini terbilang masih menguntungkan ya, karena di tahun 2020 saja perusahaan ini masih membukukan ekuitas bulan September. Nah, pada tahun 2019 dia masih untung. Nah, pada tahun 2020 sektor perusahaan ini didampak oleh adanya PPKM. Nah, dari price earningnya ya, karena perusahaannya masih rugi, PER-nya itu minus, dan PBV-nya sih oke, di bawah 1. Tapi kita lihat profitabilitasnya minus semua. ROE dan ROA-nya minus semua. Dan menurut saya ada yang sangat baik, yaitu DER-nya. DER-nya itu 25%, cuma 25%. Ya, yang perusahaan ini dibutuhkan hanya profesionalisme kerja dari perusahaannya, terus kemudian membukukan keuntungan yang oke. Saya pikir masyarakat akan percaya lagi ke perusahaan ini. Ini dari DER-nya sih udah oke, 25%.
tapi profitabilitasnya masih dipertanyakan karena perusahaan ini masih minus. Ya kita lihat tahun 2021 ya. Dari pengelolaan hutangnya sih masih benar ya. Tapi bisa jadi bank tidak mau memberikan hutang karena karena pengelolaan perusahaannya masih belum jelas mungkin ya. Dari corporate actionnya juga masih belum bisa membagikan dividen. Oke, gitu aja yang kesimpulannya perusahaan ini harus direformasi ya, harus direformasi dan harus kita sebagai pemegang investor wait and see ya, melihat perusahaan ini. Tapi dia punya sejarah yang baik soal harga ya. Harganya udah pernah nyentuh harga 3.000. Sekarang 50. Kalau kita bandingkan sama Bumi misalnya. Bumi itu masyarakatnya cuma 70%. Tapi tadi bahaya tuh. Di sini masyarakatnya udah 93%. Oke, gitu aja. Bye.